Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin tentang perhitungan matematika yang kita aplikasikan pada pembuatan mesin kasir. Untuk kali ini, kita akan membuat sebuah program mencari luas dan keliling bangun datar. Yang pertama, kita akan membuat luas dan keliling persegi. Perlu diketahui bahwa sebuah persegi akan bisa dihitung apabila variabel sisi itu diketahui. Jadi kalau sisinya sudah ditentukan, maka luas dan keliling itu bisa kita hitung. Untuk kali ini kalian harus memahami rumus mencari luas dan keliling beberapa bangun datar. Seperti kita ketahui bahwa rumus luas dari sebuah persegi, kalau diketahui sebuah sisinya misalkan 5, maka luas dan kelilingnya akan terhitung seperti ini. 25 karena rumusnya adalah sisi kali sisi untuk luas. Sementara keliling itu adalah 4 kali sisi. Maka akan terhitung seperti ini. Jadi kita akan menentukan satu sisi yang diketahui, kemudian kita klik hitung, akan terlihat hasilnya luas dan keliling. Kemudian dalam program ini kita tambahkan reset yang digunakan untuk menghapus semua variabel dan hasil itu supaya kosong kembali, supaya diisi untuk digunakan menghitung sisi dengan ukuran yang berbeda seperti ini. Untuk membuat latihan seperti ini atau program luas dan keliling persegi, yang pertama kita harus siapkan dulu sebuah form baru. Kita atur dulu posisinya. Kemudian form 1 ini kita langsung tulis saja LDK persegi, luas dan keliling persegi. Untuk judulnya kita buat menggunakan label luas dan keliling persegi. Kita atur supaya tengah, kita pilih center. Supaya besar, fontnya kita rubah dengan font pilihan kita. Saya akan menggunakan yang kelihatan jelas. Nanti silakan Anda memilih font tertentu. Ya, misalkan memilih ini. Saya gunakan ukuran yang besar 22 supaya kelihatan. Apabila Anda ingin membuat tebal ya boleh-boleh saja. Atau ini boleh. Nah, lebih jelas. Diatur saja supaya menarik. Kemudian kita mencoba untuk memberi warna pada formnya. Kita atur pada backcolor seperti ini. Jika
kita menginginkan label ini transparan atau tidak berwarna, kita bisa melakukannya dengan cara memilih back style-nya kita jadikan yang transparan. Nah, seperti ini. Jadi kosong, hanya tulisan saja tanpa kotak yang mengelilingi label. Sebuah variabel harus diketahui, yaitu sisi. Maka kita copy saja, karena apa? Untuk label yang pertama sudah kita buat, sudah diatur besarnya, maka akan lebih cepat. Kita copy saja, kita paste, jangan lupa pilihannya no. Kita geser, kemudian kita ganti tidak di tengah lagi, tapi kembali ke kiri, rata kiri. Kita ganti dengan sisi. Kita atur ukurannya dulu seperti ini. Sisi harus diketahui. Kemudian setelah sisi diketahui, kita akan mencari luas. Kita kopikan sisi yang sudah diatur ukurannya. Kita copy, kita paste, letakkan di bawahnya. Kita ganti dengan luas. Kita ulang sekali lagi, kita paste lagi, pilih no, taruh di bawahnya, kita ganti dengan keliling. Selanjutnya, untuk variabel yang kita isikan di sini, kita gunakan text box. Text box kita kosongkan tulisannya. Sebelum nanti kita copy, kita atur dulu fontnya supaya besar seperti ukuran pada sisi. Untuk variabel yang diketahui, semuanya harus menggunakan text box yang bisa diisi pada saat kita start. Saya gunakan yang sama saja. Ini aja. Ukurannya 22. Sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya, kita bisa memperhatikan bahwa variabel yang harus diketahui ada sisi. Maka sisi harus menggunakan text box. Sementara luas dan keliling yang akan kita jadikan sebagai hasil dari perhitungan boleh menggunakan label supaya tidak harus seperti text box yang bisa diisi, tapi ini tidak bisa dirubah pada saat di start. Label kita kosongkan. Kemudian border style-nya kita ganti dengan pilihan 1, ya, big single. Jangan lupa yang sisi tadi kita buat tengah supaya rapi, ya, tengah. Sama juga untuk yang luas kita pilih tengah. Kita atur dulu fontnya. Kita samakan seperti sisi.
fontnya tidak harus sama, tapi paling tidak lebih mudahnya kalau sama. Saya gunakan ukuran yang sama, 22. Selanjutnya, keliling sama seperti juga luas, maka kita bisa mengcopy saja dari label yang sebelumnya. Kita copy, kita paste, no, geser untuk menempatkan sebuah hasil dari perhitungan. Kita akan membuat sebuah tombol perhitungan. Kita menggunakan komen. Boleh diletakkan di sebelah bawah atau sebelah kanan. Saya menggunakan bagian kanan. Kita gunakan komen. Di sini kita tulis hitung. Rubah dulu fontnya dengan ukuran besar supaya terlihat lebih jelas. Kita mau pertebal juga boleh. Oke. Hitung kita copy untuk satu tombol berikutnya, yaitu reset untuk menghapus. Reset bisa diganti clear ataupun hapus. Hanya tulisannya saja kita ganti reset. Setelah desainnya seperti ini kita siapkan, kita bisa atur kembali posisinya supaya kelihatan rapi. Kita akan memberi sebuah perhitungan atau rumus. Maka untuk mempermudah, kita mengganti dulu komponen yang sudah kita buat supaya rumus nanti lebih simpel. Bagian sisi kita ganti name-nya menjadi sisi. Hati-hati dalam penulisannya. Luas kita ganti dengan luas. Berikutnya keliling. Tombol juga sama, untuk mempermudah kita ganti namanya hitung. Kemudian reset. Setelah semuanya kita siapkan dengan merubah nama, maka kita beri rumusnya sebagai hitung. Kita tahu bahwa luas sebuah persegi rumusnya adalah sisi dikalikan sisi. Perkalian kita menggunakan tanda bintang. Selain menghitung luas, pada saat hitung atau tombol hitung kita klik, tombol hitung juga dipakai untuk mengisi atau menghitung keliling. Keliling sebuah persegi itu rumusnya adalah 4 kali dari sisinya. Kita coba dulu. Apabila sebuah persegi dengan ukuran sisi 5, maka kalau dicari luasnya ketemunya 25, kelilingnya 20. Selanjutnya kita menghitung reset, ya, memberi perintah reset. Maka kita bisa lakukan double klik pada reset, atau kita rubah posisi hitung ini ke reset. Nah, seperti ini. Reset mempunyai tugas membuat tulisan atau angka pada sisi itu kosong, menghapus luas, kotak luas, kemudian angka pada keliling.
semua isian yang sudah ada kita kosongkan kembali. Maka hasilnya adalah seperti ini. Bisa kita gunakan untuk menghitung sisi dengan ukuran yang lainnya. Ini yang akan kita buat. Setelah selesai, jangan lupa untuk menyimpan. Kita simpan dengan nama LDK persegi. Langkahnya, file, save form 1. Pastikan folder yang kalian gunakan untuk menyimpan, ya. Silakan, misalkan mau di dokumen, kalau di rumah ya silakan. Yang penting kalian mencarinya lebih mudah. Saya ganti dengan LDK persegi. Karena saya sudah mempunyai, saya keluarkan dulu. Saya coba di dokumen LDK persegi. Kemudian kita save. Kita sudah selesai. Selain luas dan keliling persegi, pada pertemuan ini saya minta untuk membuat luas dan keliling persegi panjang, kemudian luas dan keliling segitiga siku-siku. Karena desainnya itu hampir sama, maka untuk lebih memudahkan supaya tidak harus membuat dari nol, cara yang bisa kita lakukan adalah menyimpan desain ini menjadi nama yang lain. Caranya, kita klik file. Kalau yang kita kerjakan sementara ada LDK persegi, kemudian akan kita rubah menjadi persegi panjang. Kita pilih yang di bawahnya, yang menyimpan LDK persegi sebagai LS. Nah, kita klik, kita ganti namanya menjadi persegi panjang. Kita simpan. Jadi segala perubahan yang akan kita lakukan berikutnya sudah merubah file yang terbaru, yaitu persegi panjang, tidak akan merusak file yang sebelumnya, yaitu LDK persegi. Langkah berikutnya, kita rubah dulu nama persegi menjadi persegi panjang untuk formnya. Judulnya kita ganti juga dari persegi menjadi persegi panjang. Untuk diketahui bahwa sebuah persegi panjang, variabel yang diketahuinya itu adalah 2. Yang pertama itu panjang, kemudian lebar, itu variabel yang harus diketahui. Maka berbeda dengan persegi yang variabelnya hanya 1, maka kita rekayasa supaya kita mempunyai tempat untuk menambahkan 1 variabel baru. Nah, kita cari caranya dengan cara diperbesar sedikit ke bawah. Luas dan keliling kan sama, maka kita klik luas sambil menekan CTRL, kita klik kotaknya, semuanya kita klik, kemudian kita geser sehingga keempat-empatnya sedikit ke bawah untuk menyisipkan 1 variabel, yaitu lebar. Jangan lupa sisi kita ganti namanya name ataupun captionnya dengan panjang untuk variabel yang pertama. Name-nya kita ganti dengan panjang. Ya, sisi yang tadinya sisi kita ganti dengan panjang.
Kemudian dua komponen ini kita copy, kita paste, no, kita geser ke bawah, dipakai untuk merubah menjadi lebar. Nah, sekarang kita rubah di sini lebar. Untuk komponen text box-nya kita ganti namanya dengan lebar. Karena luas dan keliling tadi sudah, maka tidak perlu diganti. Hitung juga sudah, maka juga sama, tidak perlu diganti. Yang harus dirubah adalah rumusnya. Rumus untuk luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Maka kita ganti sekarang. Luas sebuah persegi panjang adalah panjang dikalikan lebar. Untuk keliling itu rumusnya 2 dikalikan panjang ditambah 2 dikalikan lebar. Seperti ini. Kita coba dulu benar apa salah. Panjangnya 5, lebarnya 4. Apakah luasnya itu 20? Oh, ternyata betul. Kelilingnya 10 ditambah 8, 18, betul. Tapi untuk riset pasti salah. Karena apa? Riset tadi masih diberi rumus untuk persegi. Mohon diperhatikan untuk perhitungan keliling seperti ini, apabila terjadi sebuah kesalahan, coba direkayasa dengan cara diberi kurung dulu. Ada yang langsung betul, tapi ada yang membutuhkan kurung terlebih dahulu. Seperti ini. Tapi jika rumus yang awal sudah betul, tidak perlu dirubah. Ini dilakukan apabila terjadi sebuah kesalahan. Ya, kita coba dengan merekayasa menambahkan kurung sebelum penjumlahan yang berikutnya seperti ini. Dan apabila terjadi juga masih salah, Anda bisa menambahkan val seperti ini, val. Di sini juga val. Val di sini ada value atau nilai. Maka yang dihitung itu dijadikan sebagai angka. Karena ada juga yang bersifat sebuah teks atau huruf, maka kalau dikalikan tidak bisa. Dengan cara val seperti ini, maka huruf akan dikategorikan atau dikelompokkan menjadi angka sehingga bisa dihitung. Ini untuk keliling. Kemudian untuk yang riset, kita ganti karena variabelnya berbeda, maka di sini harus diganti panjang. Kita kosongkan. Satu variabel baru lebar juga harus dikosongkan. Sementara luas dan keliling itu sama saja. Maka kita coba panjangnya 5, lebarnya 3, kita hitung risetnya apakah sudah berfungsi. Ternyata sudah. Seperti ini. Oke. Jangan lupa karena ada perubahan, Anda menyimpan ulang dengan cara kembali klik LDK persegi panjang atau bisa menggunakan CTRL-S. Kita klik seperti ini.
Untuk membuat yang segitiga siku-siku caranya sama ya. File kita simpan sebagai file baru, kita ganti dengan segitiga siku-siku. Jangan lupa ganti dulu menjadi segitiga siku-siku. Kemudian judulnya sama, kita ganti dengan segitiga siku-siku. Sebelum kita menginjak pada rumusnya. Untuk segitiga siku-siku itu yang harus diketahui adalah tinggi dan alas. Ya, tinggi dan alas. Maka apabila kita sudah mengcopy, merubah seperti ini, maka panjang harus kita ganti dulu dengan tinggi. Posisinya salah. Kita ganti dengan tinggi. Di sini alas. Nama dari komponennya juga kita ganti, yang tadinya masih mengikuti rumus yang lain, yang sebelumnya kita ganti tinggi. Alasnya kita ganti dengan alas. Luas dan keliling masih sama. Untuk segitiga siku-siku, tolong untuk dipecahkan bagaimana rumusnya sambil Anda mencari rumus untuk segitiga siku-siku. Karena di sini harus menggunakan fungsi Pythagoras, maka harus ada yang namanya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kuadrat di sini di dalam Visual Basic itu menggunakan manual ya. Jadi kalau alas kali alas itu ditulis alas kuadrat itu ditulis alas kali alas. Tinggi kuadrat ditulis tinggi kalikan tinggi. Sementara akar untuk Visual Basic menggunakan SQR. Jadi kalau kita akan menghitung sebuah panjang luas segitiga, itu kan tadi panjang tinggi dikalikan alas dibagi 2, karena rumusnya kan setengah alas kali tinggi, maka tinggi dikalikan alas kalikan 2. Untuk keliling tolong dipecahkan dulu ya. Saya sebutkan akar itu SQR, akar dari ya, akar dari. Nah, silakan Anda lanjutkan. Keliling itu kan rumusnya sisi miring ditambah tinggi ditambah alas. Sisi miringnya itu kan perkalian akar dari alas dikalikan alas ditambah tinggi dikalikan tinggi. Ini belum selesai, ini baru sisi miring ya, ini baru sisi miring. Nah, silakan dilanjutkan supaya ketemu keliling yang sebenarnya. Jadi ini adalah
masih sisi miring. Untuk mengetahui sisi miring, akar dari alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Akar dari alas kuadrat atau sisi miringnya. Sementara luas kita ketahui rumusnya seperti ini. Untuk kelilingnya Anda bisa melihat rumusnya. Ya, perhatikan ini yang saya tulis sementara adalah sisi miringnya. Nanti silakan Anda lanjutkan. Hasil yang sebenarnya adalah seperti ini. Usahakan untuk ngecek dulu sebelum menjadikan program itu benar atau salah. Kalau alasnya 3, tingginya 4, pasti luasnya 6 ya. Sisi miringnya 5, oke. Sisi miringnya 5. Kalau alasnya 3, tingginya 4, sisi miringnya 5, maka kelilingnya adalah 3 tambah 4 ditambah 5, berarti 7 tambah 5, 12, betul. Ya, untuk luasnya 3 ditambah setengahnya, 2, berarti 3 kalikan 2, 6, betul. Nah, seperti ini yang harus Anda hasilkan. Silakan pecahkan rumus untuk segitiga siku-siku, kemudian Anda simpan. Tugas ini silakan segera dibuat dan dikirimkan melalui Classroom. Selamat belajar, selamat berusaha. Silakan diberi variasi yang sebaik-baiknya, semenarik mungkin ya, antara warna dan segala macamnya, seperti latihan-latihan yang sebelumnya. Kalau Anda mau berusaha, pasti Anda bisa.